Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, segala karunia-Nya, atas segala nikmat hidayah inayah-Nya. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, di antaranya yang baru selesai kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, merupakan salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah. Semoga diterima sebagai catatan pahala kita kelak yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingannya, atas petunjuknya, atas arahannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama yang mulia ini, mengajari manusia akhlak yang baik, akidah yang lurus, keyakinan yang benar terhadap Sang Pencipta. Semoga kita bisa mencontoh, mentauladaninya. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang bahayanya salah satu dosa besar, yaitu tentang LGBT, di antaranya homoseksual, lesbian, gay, biseksual, transgender, yang Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan segala bentuk keburukan yang dinisbatkan kepadanya, disebut sebagai perbuatan yang belum pernah dilakukan sebelum kaum Lut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan ketika Nabi Lut alaihissalam, dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi, melakukan sebuah al-fahishah. Kemarin kita bahas kalau zina itu disebut fahishah ini tanpa alif lam, berarti zina hanya salah satu bentuk dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Tapi kalau homoseksual ini disebut dengan alif lam, atatunal fahisyah, menunjukkan dia mengumpulkan berbagai keburukan, berbagai kejahatan. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh kaum dimanapun sebelum kalian, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Lalu disebut sebagai kaum musyrifun. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, sesungguhnya kalian mendatangi syahwat, memperturutkan syahwat hawa nafsu kalian bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Sudah kejahatannya sangat keji, sangat buruk, mencakup seluruh segala kekejian, belum pernah dilakukan sebelum kaum Nabi Lut. Kemudian dikatakan kaum musrifun, kaum yang melampaui batas. Batas-batas kewajaran, batas-batas normal, batas-batas akal sehat, semua diterjang. Batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala tidak diindahkan.
Lalu hukumannya disebut satu persatu hukumannya. Di antaranya kemarin kita sebutkan, wa amtarna alaihim matar, kami hujani mereka dengan sebuah hujan. Hujannya hujan apa? Bukan hujan air, bukan hujan salju, hujan batu. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin, maka lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat dosa. Tadi disebut qaumun musrifun, kaum yang melampaui batas. Lalu disebut di ayat yang ke-84 surat Al-A'raf ini akibatul mujrimin, akibat dari orang-orang yang berbuat dosa, maksiat, kejahatan. Mujrim itu orang yang berbuat jahat, yang melanggar hak orang lain, yang melampaui batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebut kaum musrifun yang melampaui batas, disebut mujrimun orang yang membuat dosa dan maksiat, berbuat kriminalitas, segala bentuk kejahatan terkumpul di situ. Lalu ada lagi dalam surat Al-Anbiya, walutan ataina hukma wa ilma. Ingatlah kaum ketika Nabi Lut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah hukum dan ilmu. Wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is, dan kami selamatkan dia dari suatu negeri yang melakukan berbagai bentuk khabis, keburukan, segala kekejian yang di luar batas manusia, yang binatang saja tidak melakukannya. Maka disebut innahum kanu qauma sau'in, sesungguhnya mereka itu sebuah kaum yang buruk. Tidak hanya itu, innahum kanu qauma sau'in fasiqin, mereka sesungguhnya adalah kaum yang buruk dan fasik, mencampur adukkan antara petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menolaknya, lalu justru yang mereka lakukan adalah kemaksiatan yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebut kaum musrifun, kaum yang melampaui batas, sudah disebut sebagai orang yang mujrimin, orang yang berbuat jahat, keji, berbuat kriminalitas, berbuat dosa dan maksiat. Disebut seburuk-buruk kaum sau'in fasikin, kaum yang fasik. Tidak hanya itu, sebut juga kaum dzalimin, kaum yang zalim. Kumpul semua segala bentuk nama yang buruk kepada kaum tersebut. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, ketika datang utusan kami para malaikat kepada Nabi Ibrahim dengan memberi kabar gembira akan kelahiran Nabi Ismail atau Nabi Ishak, qalu, para malaikat itu ternyata hanya mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Setelah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anaknya, mereka mengatakan, kami sebetulnya ingin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan negeri ini, negerinya kaum Lut. Inna ahlaha kanu zalimin, sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Sudah musrifin, sudah mujrimun, sudah kaum musuhin fasikin, zalim, semua bentuk keburukan. Zalim, lawan dari ketidakadilan. Kalau adil meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, sesuai porsinya, sesuai kedudukannya. Kalau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saya memakai peci di kepala adalah berbuat adil karena memang tempatnya di kepala. Kalau saya memakai peci di kaki berarti saya berbuat zalim. Sebaliknya, kalau saya memakai sandal di kepala saya berbuat zalim karena tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Tapi kalau saya meletakkan sandal di kaki saya, berarti saya berbuat adil. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Syahwatnya laki-laki, pasangannya adalah perempuan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh ketenangan yang kita hafal, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan, ketentraman, kasih sayang, cinta dan kasih sayang untuk melanjutkan keturunan. Lalu orang yang melampiaskan syahwatnya laki-laki dengan laki-laki sangat zalim. Yang binatang saja tidak melakukan seperti itu. Kemarin kita jelaskan kalau ada semua, bahkan kalau manusia semuanya melakukan seperti itu, habis manusia di dunia ini, nggak ada keturunannya. Kalau itu dibolehkan dan boleh dan dianjurkan, maka punah manusia di dunia ini karena nggak ada keturunannya. Orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang melampaui batas, musrifun, orang yang yang sangat buruk orangnya. Ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita salah satu sebutkan bahwasannya adab mereka dihujani dengan hujan batu. Ternyata ada adab yang lain. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mangdud. Ketika datang adab dari kami, maka kami jadikan yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah jadi di atas, di balik negerinya. Di balik negerinya. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Karena mereka terbalik, laki-laki pasangannya dengan perempuan, mereka membalikkan segala fitrah manusia itu, maka hukumannya dibalik negerinya. Yang di atas tadinya dibalik di bawah, yang di bawah menjadi di atas, terkubur hidup-hidup dan dihujani. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mangdud, dan kami hujani mereka dengan batu, tanah liat yang panas, yang terbakar. Semua keburukan dinisbatkan kepadanya dan azabnya tidak pernah terbayangkan dalam peradaban manusia, karena mereka melakukan segala kejahatan. Nah, ini adalah azab-azabnya. Tadi dihujani dari langit dengan hujan batu, bahkan batu yang panas. Kemudian dibalik tanahnya, buminya, yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Tidak hanya itu, dalam surat Al-Qamar disebutkan walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadzuku adzabi wa nuzur. Dan mereka menggoda tamunya Nabi Lut alaihissalam, yaitu para malaikat yang ingin mereka, karena malaikat ketika menampakkan kepada manusia menyerupai manusia dalam bentuk manusia yang paling terbaik, yang ganteng, yang rupawan. Maka kaumnya Nabi Lut itu ingin menggauli tamunya Nabi Lut itu yang disangka manusia yang sangat rupawan itu, padahal mereka adalah para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya fatamasna a'yunahum, dihilangkan penglihatannya. Tadi sudah dihijani dengan batu, dibalikkan buminya, penglihatannya dihapus, dihilangkan, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzuku adzabi wa nuzur, maka rasakanlah azabku dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini kemarin kita membahas tentang azab yang menimpa orang-orang yang melakukan dosa sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Lut, yang mereka berhubungan laki-laki dengan laki-laki, dan ternyata itu menjadi penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Lut. Bahkan perkataan itu diulang sampai 3 kali. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. 3 kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melaknat orang-orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut ini. Dan ternyata penyakit kemaksiatan semacam dengan zina yang awal sudah kita sebutkan bagaimana dampak zina, kemudian ini LGBT ini diantaranya adalah homoseksual. Kemudian ternyata tidak berhenti di situ. Ketika manusia itu sudah tertutup pandangannya oleh hawa nafsunya, bahkan sampai orang yang berbuat jahat itu variasi kejahatannya di luar nalar. Ada yang sampai memperkosa mayat, ada yang sampai berhubungan dengan mayat, sudah meninggal, sudah dibunuh lalu diperkosa. Betapa kejahatan seperti itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat yang umum. Kemudian tidak hanya dengan itu, variasi kejahatan manusia itu semakin merajalela, semakin tidak terkendali ketika sudah terbuai oleh hawa nafsu, tertutupi akal sehatnya. Bahkan ada yang berhubungan dengan binatang. Bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan hukumnya ya dipenjara atau dibuat jerah, hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Karena dalam syariat Islam belum ada hukumannya. Pendapat yang kedua, hukumnya hukum orang yang berzina. Kalau masih belum menikah berarti dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah menikah berarti dirajam sampai mati. Pendapat yang ketiga, hukumnya seperti dianggap seperti perbuatan homoseksual tadi. Dan kemarin kita sebutkan perbuatan homoseksual tadi, pendapat mayoritas adalah mereka dibunuh. Yang berbeda para ulama hanya bagaimana cara eksekusinya. Apakah dirajam seperti pezina, atau dipenggal kepalanya, atau ada yang lebih dahsyat lagi, dijatuhkan dari suatu tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Yang ketiga berarti hukumannya seperti hukuman homoseksual tadi, dibunuh. Dan yang dibunuh bukan hanya manusianya. Dalam sebuah hadis sebutkan, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ah. Barang siapa yang mendatangi binatang, berhubungan dengan binatang, maka bunuhlah orang itu dan binatangnya ikut dibunuh. Nah, ini semua menjadi penyakit masyarakat yang kalau dibiarkan, itulah kenapa orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam, karena mereka ingin hidupnya bebas, gak ada aturan. Kenapa orang-orang itu membenci syariat Islam? Karena pengen gak ada aturan, sama seperti binatang. Negara-negara yang
kemarin terjadi pembakaran Al-Quran itu, ekstremis itu karena mereka ingin menghalalkan segalanya. Di negara-negara tersebut pernikahan sesama jenis itu resmi, ada aktenya, dilegalkan. Di Indonesia alhamdulillah pernikahan beda agama saja dianggap tidak sah. Dan hukum positif yang terakhir ketika ditolak digugat di MK, Mahkamah Konstitusi, yang menolak gagal karena para ulama membela pendapat yang mengatakan pernikahan beda agama tidak sah. Itu saja kemudian para ulama yang membela pendapat itu banyak mendapat serangan, entah itu kritikan, entah itu macam-macam, ancaman dan lain sebagainya. Di negara yang bebas itu pernikahan sesama jenis saja diresmikan. Bahkan ada satu negara yang bahkan mayoritas penduduknya mendeklarasikan tidak beragama, kepala negaranya, perdana menterinya sama seperti itu. Seorang gay yang tidak menyukai lain jenis, yang menghalalkan pernikahan sesama jenis. Ini bahaya orang-orang yang menganut pemahaman kebebasan yang melampaui akal sehat manusia. Lalu bagaimana, apakah kehidupan yang parah ini tidak ada solusinya? Apakah tidak bisa dikendalikan? Apakah tidak bisa diobati? Orang yang sudah berbagai macam kena pemahaman seperti itu, maka dalam kitab ini disebutkan bahwa semua penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada obatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma anzalallahu subhanahu min da'in illa anzalalahu dawaan." Nah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya. Ini kebanyakan kita fahami hanya dalam pembahasan pengertian penyakit fisik, penyakit badan. Tapi pada hakikatnya hadis ini juga mencakup kepada penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit psikologis. Nah, di antaranya adalah penyakit tentang orang yang menyukai sesama jenis atau orang yang terlanjur memperturutkan hawa nafsunya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, obatnya sebagaimana penyakit dalam badan tubuh manusia, ada pengobatan itu berupa pencegahan sebelum kena penyakit. Sebagaimana dulu kita rame ketika sedang Covid itu, yang marah adalah pencegahan. Pakai sanitizer, pakai masker, itu pencegahan. Mencegah orang supaya tidak tertular, tidak berkerumun dan lain sebagainya dulu. Itu pencegahan. Dan ada pengobatan ketika orang itu sudah terinfeksi, sudah tertular, sudah tertimpa penyakit. Maka untuk pencegahan ini ada dua. Segala penyakit yang memperturutkan hawa nafsu ini, hubungan bebas, perzinahan, homoseksual dan segala macamnya. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini pencegahan dari segala keburukan. Pergaulan bebas,
hubungan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Dan menjaga pandangan ini mempunyai banyak faedah, manfaat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kita menjaga pandangan kita hanya melihat apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan dari apa yang diharamkan ini, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit, semua keburukan, semua pengaruh buruk kalau tidak dicegah, lalu kita merasakan diri pengen terbebas dari penyakit atau pengaruh buruk tersebut, sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya ada orang jualan entah gorengan, entah makanan di tepi jalan, kalau dia tidak ditutupi, maka itu menimbulkan ketika ada debu yang berterbangan, asap dan lain sebagainya, karena barangnya atau dagangannya tidak ditutupi, maka terancam untuk tertimpa kotoran, debu, asap dan lain sebagainya. Nah, pencegahannya ya dengan menutupinya, mencegah dari hal tersebut. Kalau ada lewat misalnya truk yang bawa biasanya ikan yang di store itu yang baunya busuk itu, lalu kita mengatakan nggak apa-apa, pintunya terbuka, jendelanya terbuka, paling nggak bakal masuk. Nggak mungkin, pasti baunya akan masuk ke dalam rumah. Nah, itulah fungsi pencegahan, mencegah supaya pengaruh buruk dari segala kemaksiatan itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 menyendirikan perintahnya. Dalam ayat yang 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki, hendaknya mereka menahan, menjaga, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika azka lakum, dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa-apa yang mereka lakukan. Berarti kalau kita menjaga pandangan, menundukkan pandangan kita, dan ternyata enggak gampang. Ada pemandangan-pemandangan yang haram yang secara langsung kita lihat di depan mata kita. Kita pulang pergi ke tempat kerja, ke pasar, ke tempat-tempat umum, banyak kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan hanya itu saja, melihat secara langsung. Ternyata bahayanya sekarang adalah melihat dengan alat. Apa yang kita miliki sekarang ini, alat seperti ini, kalau tidak digunakan secara bijaksana, hasilnya adalah menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mirisnya, yang beberapa kasus terbaru itu, pelaku kejahatan seksual itu masih anak-anak, dan korbannya anak-anak yang lebih kecil lagi. Terakhir yang terjadi itu korbannya anak-anak TK, pelakunya umur 8 tahunan. Semuanya korban. Mungkin tidak bisa melihat secara langsung, tapi dari alat yang seharusnya membantu untuk kemajuan manusia ini malah menjadi sumber keburukan dan kemaksiatan. Di Surabaya yang dulu terkenal itu kan, wali kotanya yang perempuan itu berhasil menggusur lokalisasi prostitusi itu, karena melihat satu kasus ternyata pelacurnya umur 60 tahun.
pelacurnya umur 60 tahun. Lah kok bisa? Ada pelacur kok umurnya 60 tahun? Bisa. Lah kok ada pelanggannya? Ada. Siapa? Anak-anak. Anak-anak SD, SMP. Korban semua dari pengaruh buruk. Bebaskan pandangan. Maka di ayat berikutnya, ayat 31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah pada orang-orang beriman perempuan untuk menundukkan pandangan mereka. Bukan hanya laki-laki yang dikhususkan untuk menundukkan pandangan, wanita juga dikhususkan, juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Dan perintahnya untuk yang perempuan lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka para perempuan menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan itu ya keindahan tubuhnya, kecantikan wajahnya, keindahan tubuhnya, auratnya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak, yang biasa, yaitu setelah tertutup. Dalam syariat Islam 4 madhab itu sepakat, aurat wanita itu wajah dan telapak, semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke dalam ke jilbab mereka, ke dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, aurat mereka, kecuali kepada suami mereka. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau anak saudara laki-laki mereka, keponakan mereka. Au abnaihinna, atau kepada anak-anak mereka. Au abnai buulatihinna, atau anak-anak suami mereka. Au ikhwanihinna, au ma malakat aymanuhunna, awit tabi'ina ghairi ulil irbati, atau orang-orang yang sudah tidak punya hawa nafsu, minar rijali awit tifli, atau anak kecil, alladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang belum paham tentang aurat nisa. Bahan kakinya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Orang jahiliyah, perempuan jahiliyah itu pakai gelang di kakinya yang ada kerincingannya. Dan jangannya mereka memukulkan di kakinya perhiasan yang berbunyi itu. Padahal bukan bunyi suara mulutnya, bunyi perhiasannya saja tidak boleh. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Ini yang pertama, kita menundukkan pandangan kita karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, mengumpamakan pandangan yang haram itu adalah panah iblis yang beracun. Jadi kalau orang menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melindungi dirinya dari terkena racun, terkena pengaruh buruk. Orang kalau sudah keracunan tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik, tidak bisa mengontrol kesadaran. Yang dengan racun itu bisa membinasakannya, merusak diri, bahkan keluarganya, bahkan masyarakatnya. Panah itu kalau dibiarkan kita melihat pandangan kepada yang diharamkan, diumpamakan kita terkena panah langsung ke dalam hati, sehingga hatinya beracun. Kalau hati beracun tadi, semua yang enggak masuk akal dilakukan, hubungan sesama jenis, hubungan dengan mayit, hubungan dengan binatang,
hati yang sudah mati. Kalau kita ingin melindungi diri kita dari keracunan, maka lindungilah pandangan dengan menundukkan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menundukkan pandangan menimbulkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang membebaskan pandangannya melihat segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan kegelisahan, menimbulkan penyakit dalam hatinya, menimbulkan ketidaktenangan dalam hidupnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya dengan hanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan hatinya. Sebagaimana orang yang membebaskan pandangannya melihat hal-hal yang haram menjadi lemah hatinya. Kenapa orang sanggup melakukan kejahatan? Berarti hatinya sudah tidak bisa mengendalikan. Hatinya sudah rusak. Kalau dalam hadis disebutkan, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya, yaitu hati. Maka orang yang menjaga pandangan, menundukkan pandangannya, menguatkan hatinya. Sedangkan yang membiarkan pandangannya kemana saja, maka melemahkan hatinya sendiri. Mudah untuk tergoda dengan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang mengikuti perintah Allah dengan menjaga pandangannya, dengan menundukkan pandangannya, akan memberikan cahaya ke dalam hatinya. Sebagaimana orang yang membebaskan pandangannya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimbulkan kegelapan dalam hatinya. Makanya setelah ayat-ayat perintah tentang menjaga pandangan, tentang menjaga kemaluan, mengikuti aturan hukum-hukum syariat Islam, ayat berikutnya yang 35 dari surat An-Nur adalah tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahayanya menyinari langit dan bumi. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti miskah, fiha misbah. Lampu satu lubang yang tidak tembus. Lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampunya di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kacanya sendiri seperti bintang yang bertaburan, yang berkilauan. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Lampunya dinyalakan dengan minyak yang diberkahi, minyak zaitun yang tumbuh tidak di barat, tidak di timur. Yang minyaknya saja takadu zaituha yudi'u walau lam tamsasun nar. Minyaknya saja, minyak zaitun yang terbaik itu, dia belum kena api saja sudah bercahaya. Kacanya berkilauan, minyaknya bercahaya, ini belum dinyalakan. Ketika dinyalakan, cahayanya menembus kemana saja, ke segala penjuru. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan cahayanya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Cahaya. Orang yang menjaga pandangannya mendapat cahaya hatinya, mengetahui yang benar, mengetahui mana yang salah.
mengetahui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kesesatan. Yang keenam, orang yang menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, menjaga dari segala kemaksiatan, maka dia mempunyai firasat itu yang benar. Perasaannya itu tajam. Perasaannya tajam. Salah seorang ulama berkata, man amara dhahirahu bittiba'i sunnah. Barang siapa yang anggota tubuhnya selalu beramal untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, wa batinahu bidawamil muraqabah, hatinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghadda basarahu, dan menundukkan pandangannya, anil maharim, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaffa nafsahu anis syahwat, dan menjaga, menahan dirinya dari segala syahwat, wa qatada bil halal, hanya makan, mendapat rizki, mau mengambil hanya yang dari halal saja, lam tuhti firasatu, sama bahasa Arab itu firasat dalam bahasa kita, tidak akan salah firasatnya. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya dalam kebenaran. Beda dengan orang yang membiarkan pandangannya kemana-mana, melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya gelisah, gelap, seperti orang yang meraba-raba dalam kegelapan. Yang ketujuh, menjadikan hatinya kokoh, kuat, berani untuk mengatakan kebenaran. Sedangkan orang yang membiarkan pandangannya menjadi lemah, menjadi hina, menjadi pengikutnya hawa nafsu dan digoda oleh bisikan setan. Yang kedelapan, bahwasanya orang yang menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, menutup jalur masuknya setan ke dalam hatinya, mempersempit gerak tipu daya setan. Sedangkan orang yang membebaskan pandangannya cenderung terjerumus ke dalam hawa nafsu, yang itu mengikuti godaan setan. Yang kesembilan, orang yang menjaga pandangannya sibuk dengan sesuatu hal yang dihalalkan, ketaatan, ibadah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya dan ilmu yang membimbingnya ke dalam kebenaran. Kemudian orang yang ke-10 yang menjaga pandangannya, manfaatnya adalah orang itu bisa menjadi membimbing orang lain ke dalam kebaikan, tidak menjerumuskan orang lain dalam kemaksiatan, karena ada dosa jariah sebagaimana ada amal jariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita dari segala kemaksiatan dosa yang berawal dari hati dan pandangan ini. Semoga kita dibimbing untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.